Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wa yanbaghi lahu dzil jalali wal ikram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala zurriyatihi wa ahli baiti kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya muallima Ibrahim allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wadkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. فقال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين اللهم آمين. فمن آداب حضور الجنازة التفكر والتنبه والاستعداد والمشي أمامها على هيئة تواضع. Baik, banat talabah wa banatit talibati, alhamdulillah malam ini atas izin dan taufik dari Allah kembali kita akan melanjutkan pengajian kita dengan membaca kitab Mau'izatul Mu'minin. Sekarang kita sudah sampai kepada bacaan fi adabi huduril janazah, tentang adab-adab huduril janazati, menghadiri jenazah. Menghadiri jenazah, adab menghadiri jenazah. Di kuliah Ma'had Ali saya sedikit telah singgung tentang pentingnya adab-adab dalam agama. Dalam salah satu kitab dikatakan bahwa yasilul abadu ilal jannati bi ta'atillah. Seorang hamba akan sampai kepada surga karena taat kepada Allah, mentaati Allah. Lalu wa yasilul abdu ila Allah bi ta'addubihi fi ta'atillah. Seorang hamba akan sampai kepada Allah karena beradab dalam taat kepada Allah. Jadi sekedar mentaati Allah, insya Allah akan sampai ke surga. Tapi kita ingin lebih daripada itu. Bukan hanya sampai kepada surga, karena kalau hanya sampai kepada surga itu artinya wasalal makhluku ilal makhluk, sampailah makhluk kepada makhluk. Karena kita ini adalah makhluk dan surga juga adalah makhluk. Sementara yang kita inginkan tentu lebih daripada itu.
yaitu wasalal makhluku ilal khaliki, sampailah makhluk kita ini, makhluk ini al-haq ciptaan, ilal khaliki kepada Allah sang pencipta. Nah itu baru keren, itu baru sesuatu yang sesuatu yang amat sangat tinggi. Kalau makhluk kita ini sebagai makhluk ini sampai kepada al-khaliq, bukan hanya sampai kepada surga yang dalam tanda kutip surga juga itu adalah makhluk. Nah bagaimana teorinya tadi? Sekedar taat kepada Allah insya Allah akan sampai ke surga. Tapi kalau berta'addub, beradab dalam ketaatan kepada Allah, itu baru akan sampai kepada Allah. Itulah sehingga kita membaca yang namanya al-adab, adab-adab. Perintah untuk menghadiri jenazah, perintahkan, tapi hanya sekedar menghadiri jenazah tanpa adab-adab, itu berarti sudah taatkan karena diperintahkan untuk ittiba'il jenazah, misalnya mengikuti jenazah. Hakum muslimin alal muslim, hak seorang muslim kepada muslim diantaranya kan ittiba'il jenazah, mengikuti jenazah, menghadiri. Berarti perintah itu. Tapi sekedar hanya mengikuti perintah tanpa adab, itulah tadi yang dimaksud. Boleh jadi akan sampai ke surga, tapi tidak sampai kepada Allah al-Khaliq. Seperti itu juga kajiannya Dr. Muhammad Agus, Ustaz Muhammad Agus. Tapi beliau lebih menitikkan kepada makna khalaq. Khalaq menciptakan, kemudian al-Khaliq Allah, kemudian kita ini adalah makhluk. Antara kita makhluk, Allah al-Khaliq, diantaranya ada jalan yang disebut dengan khuluq. Khuluq itu adalah akhlak. Artinya juga bisa sampai kepada Allah kalau bertakhalluk bi akhlakil karimah, berakhlak dengan akhlak yang baik. Nah memang antara akhlak dan adab-adab itu bisa dikatakan sebagai saudara kembar itu. Nah, bisa dikatakan kalau akhlak itu kan perbuatan hati, kalau adab itu ya ditampilkan yang nampak-nampak. Nah kita kembali agar membaca famin adabi hudur jenazah. Sehingga orang yang menghadiri jenazah bertingkat-tingkat nanti di situ. Ada yang dapat derajat yang rendah, yang sedang-sedang, ada dapat derajat yang tinggi. Sesuai dengan adab-adabnya. Nah, famin adabi hudur jenazah. Di antara adab-adab hudur jenazah, menghadiri jenazah, at-tafakkuru, berpikir, wattanabbuhu, kemudian sadar, mengambil perhatian dengan penuh perhatian, tanabbuhu, wal isti'dadu, kemudian penuh persiapan, isti'dad, wal masyu amamaha, kemudian berjalan di depan jenazah, ala hayati tawadu'in, dalam bentuk yang penuh tawadu. Berjalan di depan jenazah, mengiring jenazah kan ada di depannya, ada yang di belakangnya, apatah lagi yang di depannya harus berjalan, wal masyu ala hayati tawadu, berjalan di depan jenazah dengan bentuk atau dalam sikap yang tawadu. Tawadu lah misalnya merendahkan diri, tidak berlagak sombong. Yahubbu janahah, dia merendahkan sayapnya. Itu beradab. Ini yang pertama adab-adabnya. Tafakkur, ketika menghadiri jenazah harus bertafakkur, berpikir.
Ini sebenarnya bagus, ini tempat tempat bagus, cuma agak tidak kurang cocok dengan saya karena pendek-pendek kasih dikit ini. Jadi kayaknya mau berdiri sekalian ini. Kalau yang di Beluk Lampang itu dah dia berdiri metoka kan lebih tinggi daripada ini. Hampir sini. Ini meja atau podium ini. Bagus ini, tidak cuma diriku yang kusesali karena pendek-pendek. Wa min adabihi, kemudian di antara adabnya lagi adalah husnul dhanni bil mayyiti wa in kana fasiqa, berprasangka baik kepada si mayit ini yang dihadiri ini meskipun dia fasik. Meskipun orang itu fasik, pelaku dosa besar misalnya, tetap berprasangka baik. Saya sudah sampaikan bahwa saya pernah menghadiri taksiyah. Taksiyahnya itu tidak tahu dulu belakang, aku tahu sebelumnya mungkin bahwa matinya itu karena apa namanya minum racun. Ada bahasa lainnya minum itu apa? Aku lupa juga. Minum racun lah gitu. Mati. Panggil taksiyah. Saya tetap berprasangka baik. Bagaimana mau berprasangka baik? Nah, jelas-jelas mati bunuh diri itu. Oh tidak, karena saya dengar matinya bukan di rumah, tapi matinya di puskesmas, di rumah sakit. Berarti prasangka baiknya adalah setelah minum racun belum sekarat. Di atas mobil boleh jadi dia bertaubat kepada Allah, belum sekarat. Belum sakaratul maut, lalu dia bertaubat kepada Allah. Dan kita tahu selama belum sakarat, ya gar-gar itu sakarat itu kan masih diterima taubatnya. Itu namanya berprasangka baik, bukan justru bersuudzani, berprasangka jelek. Itu. Pak ini dikatakan wa in kana fasikan, meskipun dia fasik. Lalu kira-kira kalau ada hadis al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh di neraka, jelas-jelas dia itu sparring pakai parang, dua-duanya mati. Al-qatil wal maqtul finnar, di mana kira-kira bisa berprasangka baiknya di situ? Lagi-lagi kita bisa berpikir, siapa tahu kedua-duanya tidak ada yang membunuh, semuanya cuma mempertahankan diri. Tadi tidak ada niatnya sama membunuh, cuma kedua-duanya ini mempertahankan diri. Ketika dibacok, ditangkis pakai parang, lalu kena mati dua-duanya. Itu namanya tetap berprasangka baik, ada harapan berprasangka baik. Ada, kita tidak ingkari hadis bahwa al-qatil wal maqtul. Ini lagi pula hadis ini kan terkait dengan niat yang baik dan yang buruk. Kenapa sampai yang dibunuh juga neraka? Kalau yang membunuh ya kita bisa paham, tapi yang dibunuh, lalu Nabi kan niatnya ingin membunuh. Nah, siapa tahu tadi itu yang lagi sparring itu pakai parang itu, duet pakai parang, kemudian mati dua-duanya, tidak ada niatnya untuk membunuh. Itu tetap berprasangka baik meskipun yang meninggal itu adalah fasik.
Dulu yang di Pendrang itu jelas-jelas kasih Nabi amin racun perempuan itu. Kemudian gantung diri. Tidak tahu ini kan tidak mati gantung diri atau masih. Kalau mati gantung diri bagaimana bertawak jadi? Tapi bagaimana kita berprasangka baik? Tapi setelah minum racun kan masih kedengaran. Puang tak dampungnya tak mabasogi. Puang tak dampungnya tak. Nah, gitu. Jadi kita bisa kesimpulan itu ini walaupun fasik, ini artinya apatah lagi kalau bukan fasik, apatah lagi kalau bukan fasik, jangan sampai berprasangka jelek kepada si mayit itu. Nah. Wa isa'atul dhanni bin nafsi, justru kita harus berprasangka baik kepada diri kita ini yang dikhawatirkan, bukan justru orang lain dianggap bahwa masih sani roh neraka dan rasakan nih roh perlu mungkar. Tuhan berprasangka baik namanya. Kalau kita mengatakan pasti nerasakan. Justru yang kita harus khawatirkan diri kita. Wa isatu dani kepada diri ini. Wa in kana zahiruha as-shalah, meskipun zahirnya kita ini baik, nampaknya baik toh. Sekarang kalian sama baik-baik. Meskipun kalian baik tapi masih meragukan dirinya. Kenapa? Fa innal khatimata mukhtiratun, karena yang terakhir nanti itu akhirnya suatu kehidupan, akhirnya suatu perjalanan hidup itu berbahaya. La yudra, tidak diketahui. La yudra hakikatuha, tidak diketahui hakikatnya. La yudra, atau membaca ya dari hakikataha bisa juga, atau la ya dari hakikatuha bisa juga, kan hakikatu kan bukan muannas hakiki, bisa. Tidak diketahui bagaimana nanti hakikatnya. Wa amma ziyaratul kubur, adapun ziarah kubur, fahiya mustahabbatun alal jumlati, ziarah kubur itu sebenarnya dianggap mustahab, sesuatu yang dianggap baik, Kalau saya tidak salah belajar usul fikih dulu sudah lama nih, kayaknya mustahab ini dibawa aja sunnah lah, bukan sunnah tapi dibawa aja sunnah. Mustahab sesuatu yang dianggap perlu, dianggap baik. Alal jumlati secara umum. Kenapa? Litazakkuri wal i'tibar, untuk mengingat-ingat kematian, wal i'tibar, dan mengambil pelajaran. Jadi ziarah kubur itu pada dasarnya adalah baik, tapi tujuannya apa? Ditazakkur, untuk ingat-ingat, bersikir mengingat kematian, wal i'tibar, dan mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarang. Wa kad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an ziyaratil kubur, menziarahi kubur. Pernah, dan Nabi itu pernah melarang menziarahi kubur. Summa adzina fi dzalika ba'du, kemudian kembali diizinkan sesudahnya. Memang pernah dilarang, tapi kemudian sesudah itu diizinkan lagi. Wa amman nisa, adapun an-nisa, perempuan, fala yafi khairu ziyaratihim bi syarriha, tidak dinafikan kebaikannya, bisyarriha, karena kejelekannya. Maksudnya ini memang perempuan yang berziarah kubur itu ada syarriah, kejelekannya, tapi kejelekannya itu tidak menafikan bahwa ada juga kebaikannya. Fala yafi khairu, kebaikan ziyaratihinna, mereka berziarah kubur, tidak dinafikan bisyarriha, karena ada kejelekannya.
Ya, kita akui memang perempuan besar kubur, nanti kita akan lihat bagaimana kejelekannya ke perempuan, tapi bukan berarti bahwa ada jeleknya baru dilarang, tidak, tetap dibolehkan perempuan juga. Nah, semua saya teringat ketika membaca kitab Ar-Rahiqul Makhtum ila Rafiqil A'la. Di situ dikisahkan tentang ila Rafiqil A'la, detik akhir-akhir kehidupan Nabi, 1 bulan sebelum meninggalnya Nabi. Di antara tanda-tandanya adalah sempat keluar bersiarah kubur. Ini menjelang kematiannya nih. Kalau tidak salah itu 12 hari sebelum, 2 pekan sebelum meninggalnya Rasulullah ke Baqi, keluar siarah kubur. Bimun tasifil lail, tengah malam, jam 12 malam. Jadi kalau mau disempurnakan siarah kuburnya, sunnahnya jangan pagi, sore, malam. Karena seperti itu lakukan Nabi, dan itu menjelang kematiannya. Nah, ditambah lagi Nabi sendiri, jadi kalau masih mau disempurnakan ya sendiri lagi, jangan rame-rame. Jam 12 malam ke kuburan itu siap, dan memang insya Allah akan khusuk secara kuburnya kalau tengah malam jam 12 sendiri lagi. Biasa sih kita lakukan seperti itu. Dulu ditondrongnya itu waktu kita sekolah, guru almarhum Allah yarham Abdul Sakir itu ada namanya pengkaderan 3 dimensi. Pengkaderan itu kalau kita di kader itu ditunjuklah, kamu itu tadi ada orang mati yang baru dikubur, sekarang kamu pergi ke sana, ambil satu saja potongan bambunya tadi itu yang dipakai, bawa ke sini. Itu. Meskipun sebenarnya sebelumnya itu ada juga teman-teman yang sudah di sana, ada di sana yang sudah diatur beberapa orang, tapi yang disuruh kan tidak tahu bahwa ada di sana yang menjaga, kan dijaga juga seperti pingsan nanti kan masih diperhitungkan. Ternyata memang seperti itu. Kalau kaedahnya secara kubur yang sempurna adalah tengah malam, karena memang kalau tengah malam kan artinya ada beberapa nilai positif yang kita dapat. Menghilangkan rasa takut kepada selain Allah dengan perhitungan. Apa sih bedanya antara siang malam? Bedanya kan cuma kalau malam gelap, kalau siang nggak terang. Tapi masuk yang menakutkan itu, apa yang kamu takut kalau malam? Kesetan. Kalau siang tidak ada kesetan, ada juga kan? Tidak ada yang bedakan itu. Jadi ini juga kisah akhir hidup Nabi juga lebih menegaskan, lebih mempertegas lagi bahwa betapa pentingnya itu siarah kubur. Menambah lagi bahwa ternyata kita lihat juga itu guru almarhum Abdul Zakaria sebelum meninggal dunia kembali ke kampungnya Mas Lembu, dan konon kebenaran ceritanya di sana juga mensyarahi semua kubur-kubur saudara-saudaranya. Oh ternyata kembali ke sini, ternyata itu yang terakhir kalinya kembali ke kampungnya bersekubur, kembali ke sini ya. Ternyata itu juga sudah tanda-tanda kematian beliau. Kita kembali, wa amman nisa, perempuan itu fala ya fi khairu ziyaratihim, sebenarnya tidak dinafikan kebaikan bersyarat, ada kebaikannya, bisyarriha meskipun ada jeleknya. Yuksirunal hajrah. Saya tidak tahu kenapa lagi yuksirunya di sini. Pada kembali ke An-Nisa. Semuanya yuksirunya kah? Apa di situ? Semuanya kalimat yuksiruna. Tidak ada wawnya. Ini saya ambil kitabku ini. Kalau kitab kau? Semua ada. Mana? Sama ji? Oh, tidak ada wawnya? Oh, berarti ini salah cetak ini. Ini memang harus. Terkadang juga kitab ini itu kalau mencetaknya itu yang banyak dipikir harganya daripada manfaatnya. Segala salah cetak. Ini pusing kenapa yuksiruna di sini nah? An-Nisa semestinya yuksirna kah? Ada tahu juga tahu sedikit saya itu nahubar kenapa di sini?
Semestinya hunna yuksirna. Ya yuksirna. Karena hunna hiya tuksiru, huma tuksirani, hunna yuksirna. Cara wawnya di situ yang ada wawnya. Perempuan-perempuan itu adalah yuksirnal hajrah. Biasanya kalau pergi menziarah kubur tuh banyak perkataan-perkataan kotor itu al-hajrah. Hajar itu adalah perkataan-perkataan kotor. Ya. Kenapa itu? Sakit perutnya mungkin. Yuksirnal hajrah, banyak berkata-kata kotor. Ala ru'usil maqabir, di atas kuburan. Ini memang biasa kita lihat perempuan-perempuan kita kasihan itu kalau dikubur, justru dalam kubur masih berkata-kata kotor, menggibalah, memfitnahlah. Yang apakah keluarganya si perempuan, ya si mayit atau si mayitnya sendiri. Inilah perlu dipelajari, perlu dinasihatkan kepada semua saudara-saudara kita supaya mereka kalau menghadiri jenazah, mengantar ke kuburan atau ziarah kubur, ya silakan, tapi jangan sampai berkata-kata kotor di atas kuburan itu. Biar di luar juga dilarang, tapi biasanya bertambah lagi kesalahannya kalau di atas kuburan. Wala yakhluna, wala yahluna, kalau cowok-cowok ini yakhlauna, wala yakhlauna fit tariqi, kemudian tidak terlepas perempuan-perempuan itu di jalan tidak terlepas dari apa? Al-kashfin, membuka aurat, wa tabarruj, kemudian bertabarruj. Boleh jadi tabarruj ini tidak terbuka, tapi berpakaian tipis-tipis lagi, pakaian tipis-tipis, tabarruj jahiliyah. Wa hadhihi adaimu, dan ini semuanya adalah dosa-dosa besar. Adaimu, dosa-dosa besar. Di sini tidak ada zulubun, tidak ada asnabun, tapi kita pahami bahwa yang dimaksud di sini adaimu, dosa-dosa besar. Tabarruj itu bagi perempuan-perempuan. Ditambah lagi di antara kita biasa kurang perhatian kepada perempuan-perempuan yang berpakaian seperti itu, tidak ditegur, justru yang ditegur yang pakai cadar. Apa salahnya yang pakai cadar itu misalnya? Apalagi kalau musim debu seperti ini. Memang tidak wajib, tapi itu lebih baik, pakai cadar itu lebih baik, jauh lebih baik daripada yang pakai yang baju tabarut itu, kaspuh. Itulah sekarang ada fenomena memang yang menjadikan pakai baju besar, pakai cadar dianggap radikal, tapi kalau pakai baju kensi dianggap apa? dianggap apa namanya itu? Ready call. Ready kalau tadi. Ready kan siap, call itu di telepon. Waziaratu, dan berziarah itu, berziarah kubur, sunnatun, ada sunnah. Kalau di atas tadi masih kata-kata mustahab, sekarang pakai kata sunnatun. Fa kaifa yuhtamalu dzalika min ajaliha? Maka bagaimana mungkin dia pikul itu min ajaliha, karenanya, karena sunnah itu, bagaimana dia perempuan itu memikul pada dosa-dosa yang besar itu min ajaliha, karena sunnah tersebut. Naam, tayyib katanya. Naam itu tayyib.
Naam. Jadi kamu kalau mau pakai kata ya tidak apa-apa, pakai kata-kata oke juga, biar supaya tidak lupa. Tapi jangan oke terus. Nah, terkadang pakai naam, pakai toib, toh. Ini juga ada gejala saya lihat sekarang permen tak baik juga. Kita dilarang ke Arab-Araban pakai toib, anta, antum, ana. Sementara kalau kita ikut pelatihan lah, rata-rata itu bahasa Eropa dipakai. Dicari semua bahasa Inggrisnya, sekali aja kita pakai bahasa tak sebagai muslim, bahasa Arab tak dianggap lagi radikal. Jadi naam itu oke, atau taib. Sekali-kali lah pakai. Kita tidak larang pakai oke karena supaya tidak lupa toh istilah oke, taib, naam. Tapi ya itu sebagai Arab, sebagai orang muslim ya lebih banyak lah pakai naam, pakai tayyib. Ini ditelepon, datang besok lagi? Iya datang. Oke, saya datang. Kenapa tidak bisa tayyib? Insya Allah naam, saya datang. Naam, oke katanya tayyib. La ba'sa bi khurujil mar'ati, tidak apa-apa bi khurujil mar'ati, dengan keluarnya perempuan. Perempuan bisa kamu pergi secara kubur. Fi siyabi baslihi, tapi dengan pakaian sehari-harinya, pakaian kerjanya. Bisa pakaian sehari-hari, bisa pakaian kerjanya. Sehingga turaddu a'yunur rijali anha, sehingga menangkis atau menolak pandangan laki-laki daripadanya. Artinya tidak dipelototin oleh laki-laki karena pakaian itu juga pakaiannya. Tanya kalian dari pengajian ini, kemudian pergi secara kubur, ya pasti kan tidak menarik laki-laki untuk melihatnya. Tapi kalau pergi untuk secara kubur, sama kalau mau ke pesta umpamanya atau pakaian, makanya itu kalau habis lebaran pakai baju siara, ya tak usah pakai baju siara untuk siara kubur. Tapi ada juga berpikir, masa saya beli baju baru untuk siarahi teman-temanku, kemudian ku siarahi buku yang sudah meninggal pakai baju lama. Ya, kita mengatakan tidak apa-apa, tapi pakai pakaian kerja, pakaian sehari-hari apa saja, yang tujuannya adalah tidak ada tabarruk, kemudian itu tadi menolak pandangan. Ini coba intinya kan, intinya. Tapi kalau seperti ini biasa dibahas, kadang ada orang mengatakan sudah tidak berlaku sama mitos. Kenapa? Beda sekarang dengan masa dulu. Kalau dulu memang kan perempuan dipingit-pingit, jarang keluar, nanti lebaran baru keluar, nanti ada orang mati baru keluar, jarang-jarang keluar. Kalau sekarang, maka kita ambil saja substansinya apalah, tidak ada fitnah, tidak terjadi fitnah, itu saya. Wadzalika, itu bisyartil iktisar ala doa. Wadhalika itu bisyarti, dengan syarat al-iktisari ala doa. Kira-kira apa artinya iktisar ala doa? Apa kira-kira yang terjemahkan al-iktisari ala doa? Memendekkan doa. Aif. Bisa juga kalau tidak cerdas-cerdas bisa diterjemahkan al-iktisar doa. Mungkin ada yang menerjemahkan memendekkan doa. Iktisar kan pendek. Tapi yang dimaksud di sini al-iktisari ala doa adalah membatasi diri hanya berdoa saja. Syaratnya kalau perempuan pergi ziarah kubur, maka batasi diri kepada doa saja. Wa tarkil hadisi bisyarti
al-iktisari ala doa wa tarkil hadis, dan meninggalkan pembicaraan-pembicaraan biasa. Itu. Jadi sebenarnya di atas kuburan itu semestinya yang perlu banyak doa. Jangan lagi di atas kuburan mapasi lolongan. Masih banyak kita lihat mapasi lolongan. Kemudian cerita, kemudian kata-katawa apa. Kita semuanya harus khusyuk. Saya sudah pernah bacakan hadis itu, saya lupa, dari Al-Bara Ibnu Bara berangkat menceritakan pernah mengantar jenazah ke kuburan bersama dengan Nabi. Ketika sampai di kuburan, itu kan lahadnya belum selesai. Makanya masih menunggu Nabi dengan sahabat-sahabatnya. Duduklah Nabi di situ bersama sahabatnya. Apa kata sahabat? Seolah-olah ada burung bertengkar di atas kepala kita. Tidak ada bergerak, tidak ada yang berbicara. Seperti itulah semestinya orang bersir kubur. Semuanya tenang. Nanti Rasulullah mengangkat wajahnya kemudian berkata, "Fasta'iz billahi min azabil qabri." Minta tolong kalian kepada Allah dari azab kubur. Baru rame-rame, "A'udzubillah min azabil qabri, a'udzubillah min azabil qabr." Wa tarkil hadis ala ra'sil qabri, meninggalkan berbicara di atas kuburan. Ra'sil qabri, di atasnya kubur. Wal mustahabbu fi ziyaratil kuburi, kemudian yang dianggap mustahab fi ziyaratil kuburi, dalam ziarah kubur, ayyaqifa mustadbiral qiblati, berdiri membelakangi kiblat. Perhatikan ini bukan persoalan kecil. Karena ada orang biasa mengatakan ini persoalan kecil tapi dilupakan oleh orang. Memang ini bukan persoalan besar ini. Sebesar. Ketika berziarah kubur maka berdirilah membelakangi kiblat. Mustaqbilan liwajhil mayyiti, lalu menghadap ke wajahnya al-mayyit, orang mati. Lihat dulu kan berita di sini. Ketika datang Pak JK, beliau berangkat sama-sama. Ini kan masjid. Kemudian ada kuburan di sini. Berita bersama dengan rombongan di mana berdirikan di sini. Di belakangi kiblat, kemudian menghadap ke wajahnya si mayit. Ya seperti itu. Jadi doa memang dianjurkan menghadap ke kiblat, tapi lagi-lagi ada pengecualiannya. Kapan itu? Ketika di atas kuburan. Karena dianggap mustahab berdiri membelakangi kiblat. Mustadbiral qiblati mustaqbilan liwajhil mayyit, tidak menghadapi. Siolongi reke, bahasa Bugisnya siolongi otomatis, kemudian minta doa. Wa ayyusallimah, lalu memberikan salam. Biasa kita datang, kemudian masuk ke sebelah dari baratnya, kemudian menghadap ke mayit, membelakangi kiblat, kemudian membaca Assalamualaikum ya ahlal kubur, masalah, atau Assalamualaikum. Paling tidak Assalamualaikum. Wala yamsahul qabrah. Perhatikan juga ini. Tidak boleh menyapu kubur. Musab. Wala yamsahul qabrah. Tidak boleh membasuh kubur. Wala yuqabbiluhu, dan tidak boleh juga mengecupnya. Kuburan itu bukan hajar aswad. Bukan hajar aswad itu. Tidak perlu dicium. Saya dengar bahwa katanya itu bertambah balik perhitungannya, pertimbangannya kenapa minta dikuburkan di sini. Karena diantaranya yang dikhawatirkan seperti itu. Nanti kalau banyak nanti orang menziarahi, tidak ada yang jaga. Banyak nanti orang di situ menyapu, misalnya, kemudian mesanya, batu nisannya, sampai mencium-ciumnya itu, mengecupnya. Artinya saya ingin katakan kepada kalian sebagai mahasiswa ini yang berpendidikan,
Lihatlah gurta kalau berdiri secara kubur di situ, seperti itu saja, datang kemudian mendoakan. Saya tidak tahu sekarang berhenti. Ini dulu waktu di lantai pertama, beliau tuh setelah sholat maghrib sebelum pengajian pasti keluar dulu. Dia kubur almarhumah Gurutta. Seperti itulah, tidak perlu lagi disapu-sapu, kemudian apalagi dicium. Tapi maksud satu dia sebenarnya agak susah juga diajar biasa orang kalau karena dia bilang Gurutta tidak seperti itu. Apa katanya? Susah kalau Gurutta mau diikuti, makbul doanya. Kalau tidak dicium tidak terima doa tak. Gitu. Kalau tidak disapu tidak terima doa tak. Kenapa tidak yang ketika kita meminta di situ, minta kepada Allah, bukan juga meminta kepada kuburan itu. Nah, bagaimana minta kepada Allah? Ya seperti saja kalau kita di masjid, cuma ada yang namanya seru kubur, maka kita di kuburan itu. Biasa kita juga ada alasan-alasan seperti itu. Kalau dikasih tahu bahwa tidak seperti itu, guru tak biar mengatakan tidak bisa diikuti Gurutta itu. Biar di atas mobil diterima juga doanya. Kalau tidak menangis di situ di misalnya tidak diterima. Kalian sebagai yang berpendidikan ya seperti itu, ajarkan seperti itu. Datang saja di situ kemudian mendoakan diri, mendoakan untuk diri sendiri, mendoakan juga untuk si mayit. Fa inna dzalika min 'adatin nasara. Karena itu adalah adabnya Nasrani. Adabnya Nasrani. Jadi kita sebenarnya membaca kitab Maudul Mukminin ini, kita di sini ada tahunya itu bid'ah atau tidak, semuanya tidak bid'ah. Yang seperti ini karena memang tidak ada tujuan, apalagi disapu-sapu itu nisan kuburan, kemudian dicium-cium apa, tidak ada kan. Itu sepakat itu tidak boleh. Apalagi kita baca kitab yang seperti ini. Kalau Nabi, kemudian Nabi berkata, karena Ibnu Umar anak Umar bin Khattab, ra'aituhu mi'ata marrah, saya melihatnya 100 kali, atau aksara, atau mungkin lebih 100 kali. Mungkin kata-kata mujamal, kata-kata hiperkoret mungkin nih. Artinya begitu seringnya dilihat, saya mengatakan saya melihat 100 kali atau lebih dari 100 kali. Yaji'u ilal qabri, lalu sampai di kuburan, datang ke kuburan. Yaji'u ilal qabri, datang ke kuburan. Fayaqulu, lalu berkata, assalamu alayka, assalamu ala nabi, assalamu ala Abi Bakrin, assalamu ala Abi. Karena bapaknya kan tadi ini adalah Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, datang secara kubur. Maka apa yang diucapkan? Assalamu ala nabi, keselamatan atas Nabi. Kemudian assalamu ala Abi Bakrin, karena di situ juga Abu Bakar, kata tiga di situ kan, tiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar, kemudian apa lagi? Umar. Bertiga. Makanya dia mengatakan assalamu ala nabi, assalamu ala Abi Bakrin, assalamu ala Abi. Itu. Kamu kalau sudah kubur bapakmu ya bisa juga assalamu ala Abi, assalamualaikum ayyuhal kubur, kemudian assalamu ala Abi, khususkan kepada Yupada bapakmu toh, assalamu ala Abi. Walau syarifu, sesudah itu ya pergilah. Dia datang memberikan salam, sesudah itu pergi. Wa qala ba'du salafi, idza waqafa ala babil maqabir yaqulu, kemudian beberapa orang salaf berkata apabila dia berdiri di atas kuburan, ingat yang dimaksud atas kuburan, di atas pekuburan. Beda kuburan apa kuburan. Kuburan itu kan ada batasnya di samping-sampingnya itu. Di sampingnya kadang dilarang juga kan pas di atasnya itu, tidak dilarang itu menginjak kuburan, berarti di sekitarnya itu. Maka bukan diterjemahkan kuburan, di atas pekuburan. Pekuburan kan luas celah-celahnya itu. Nah, kalau datang di situ apa katanya? Anasallahu wasatakum. Semoga Allah menghibur kesedihan kalian, mengganti dengan hiburan kesedihan kalian. Wa rahima gurbatakum,
kemudian merahmati tempat pengasingan kalian, tempat pembuangan kalian. Artinya kuburan itu dianggap sebagai suatu pengasingan, pembuangan. Watajawasa, kemudian melewati an sayyiatikum, artinya melewati, tidak menyiksa, membiarkan, mengampuni an sayyiatikum, kesalahan-kesalahan kalian. Wa qabilallahu hasanatikum, kemudian Allah menerima kebaikan-kebaikan kalian. Baik. Lalu nanti kita akan pindah fal maqsudu min ziyaratil qubur lisair al-ihtibaru biha wal mazuru al-intifa'u bidu'aihi. Jadi tujuan sebenarnya ziarah kubur itu adalah untuk penziarah mengambil ibarat, mengambil pelajaran. Untuk yang disiarahi adalah mengambil manfaatnya doa. Jadi memang ada doa di atas kuburan itu, ada doa di atas kuburan. Tapi wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka wa tas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'alana min ibadikas shalihin al-ulama'il 'amilin al-muwahhidin al-mukhlisin al-mu'minin at-taqiyyin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.